Halo semua, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update soal cryptocurrency, khususnya Bitcoin lagi. Nah, udah dua video terakhir aku update dari 2 hari yang lalu dan kemarin. Kita udah bahas soal masalah rebound yang bakal koreksi dan terjadi Bitcoin dump karena masalah banyak hal. Hacker Bybit berhasil cuci uang, terus juga masalah Trump berlakukan tarif, terus juga Alameda atau FTX unstake Solana gitu ya. Itu akhirnya menjadi efek domino koreksi gitu. Nah, kita bakal update lagi kira-kira hari ini teknikalnya bagaimana, tapi sebelum itu make sure kalian udah klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini, oke? Nah, pertama kita lihat dulu Crypto Fear and Greed Index ya. Beberapa minggu yang lalu itu sempat sampai 10 ya angkanya. Oke, ini sempat sampai 10 tapi ini udah 20. So far artinya sudah mulai better. Sudah mulai better daripada yang sebelumnya walaupun sama-sama masih fear uh, extreme fear ya. Nah, kalau kita coba lihat dari trading volume Binance ya, volume Binance menurun tetapi so far masih di atas 29 miliar dolar. Jadi masih oke lah. Masih tergolong marketnya itu bagus lah ya. Maksudnya volumenya masih bagus. 29 miliar dolar, oke? Dan coba kita lihat juga dari sisi ya, so far overall 24 jam terakhir marketnya hijau, ya marketnya hijau, oke. Ya karena semalam sempat dibawa turun banget ya, dan banyak banget yang panik. Oke, terus kita coba lihat secara 7 hari Ethereum udah turun 12%, BNB 5%. Cardano masih naik. Oke. Nah, kita coba lihat liquidation heat map. Liquidation heat map ada dua sign ya, dua sign di area 89.200 itu ada hijau ya, dan hijau yang lumayan terang, dan di 86.200 ada juga hijau. Nah, kalau menurut para influencer, oke, menurut kata influencer ya, saya bukan influencer. Kalau menurut para influencer, area kuning yang seperti di 89.200 dan 86.200 itu atau 86.191 itu adalah area yang seperti magnet. Jadi dia akan menarik lah. Either itu bakal narik sampai ke atas itu atau ke bawah itu, ke bawah ini, oke? Jadi sekarang arahnya kemana kok? Kita harus lihat teknikal dulu, nggak bisa cuma berdasarkan ini ya. Karena kalau berdasarkan ini mungkin kita akan rancu juga, karena kan dia di tengah-tengah sekarang. Cuman ini bagus buat kalau kita tahu oh di sini ada area supply atau area potential rejection ketika dia udah mencapai area atas ini atau bawah ini begitu. Nah, kita lanjut untuk melihat langsung aja mungkin, tapi sebelum itu aku mau cek historical daily-nya ya. Oh enggak. Ini Maret masih hijau, Februari 17%. Ini masih sama dengan kemarin kurang lebih, nggak ada beda ya. Kita coba update di BTC langsung. Oke, semalam BTC kalau nggak salah sempat menyentuh di area 82.000. Soalnya aku lagi buka candle weekly guys. Nanti kita coba lihat yang daily ya. Nah, aku udah bilang bahwa kita memiliki area Fibo 0,618 golden ratio yang dimana selama dia masih bertahan di atas 82.500 secara weekly itu masih sangat bagus. Oke. Nah, aku juga udah pernah bahas secara weekly bahwa weekly kita tuh closingnya kurang bagus ya. Memang bagus secara secara closing di atas 90.000. Bagus bagus, aku sempat bilang kan kalau dia mau bullish kembali ya harus di closing di 90.000. Cuman karena ini di weekly, akhirnya ada potensial ya, ada potensial yang dimana marketnya itu akan bisa dibawa swing ke bawah lagi gitu loh, seperti ini. Nah, dibawa ke swing bawah lagi baru mantul gitu. Nah, ada potensial bisa ke bawah itu lagi. Oke. Karena apa? Karena double topnya itu kemarin memang udah sentuh sampai ke area di targetnya, tetapi closingnya itu ya aku selalu bilang nggak solid body kayak gini loh. Jadi akhirnya kalau mau naik itu rada kurang gitu loh. Nah, kalau dia closingnya misalnya ternyata di minggu ini solid body di sini, ini enak kita naiknya. Ya. Nah, terus kalau kita lihat secara daily,
Sebenarnya weekly masih sama persis dengan analisa kemarin. Nah, kalau kita lihat daily, kemarin daily sempat nyentuh sampai 81.700 ya. 81.700 yang dimana aku udah bahas dari kemarin bahwa kita itu potensial di bawah, pokoknya ini adalah support yang super kuat saat ini ya. Super kuat bukan berarti nggak bisa jebol, tapi kalau dijebol artinya udah jelek. Jadi super kuat ini adalah jika jebol itu udah jelek ya. Nah, dan aku expecting selama daily dia nggak boleh atau nggak closing di bawah 82.000 secara daily ya. Kenapa begitu? Pertama, ini golden ratio ya. Golden ratio adalah area yang secara teknikal dipercaya bahwa jika dia masih mantul di atas 0,618 itu masih bagus, tetapi kalau dia breakdown ke bawah itu udah koreksinya udah jelek. Ya, koreksinya udah jelek. Nah, lagian kalau kita lihat weekly pun area 80.000 ke bawah itu udah disebut mungkin patah tren. Bitcoinnya patah tren ya secara daily dan weekly, tetapi closingnya harus closing weekly. Ya, kalau closing weekly-nya di 80.000 ke bawah, nah itu jelek. Ya, tetapi kalau dia cuman touch doang di ke bawah terus dia pantul ngekor kayak gini, ya itu nggak masalah, ya nggak masalah. Jadi makanya again harus dilihat closingnya, bodinya solid atau enggak closingnya, oke? Nah, dengan begini sebenarnya selama BTC masih mampu mempertahankan di atas 82.500 itu masih sangat bagus ya. Kita bisa lihat mungkin kita tarik seperti ini dulu. Nah, masih sangat bagus ya, masih sangat bagus. Tetapi kalau kita mau ngomongin Bitcoin sudah bullish kembali atau belum? Belum, karena intinya dia harus bisa breakoutin garis kuning ini dulu. Ya, makanya kemarin di sini kena reject kan sebelumnya kan. Oke, jadi yang harus dilakukan adalah ini breakout, oke, closing ke atas, retrace, terus naik lagi. Nah, intinya dia at least bisa break ini ya, area ini. Itu high atau ini area sekitar 93.800 ya, 93.800 closing daily, breakout, retrace, terus baru menarik. Oke. Dan ini potensial menjadi double bottom sih sebenarnya, atau inverted cup and handle ya. Sorry, cup and handle. Tapi ini kayaknya lebih cenderung bisa dikatakan double bottom, oke lah. Kalau kita lihat 4 jam ya. 4 jam sendiri. Ini aku hide dulu. Oops. Nah, kalau kita lihat 4 jam mungkin aku akan tarik ini menjadi pola symmetrical triangle potensial. Nah, so Bitcoin akan cenderung berkonsolidasi di area range ini. Oke, range ini akan menjadi konsolidasinya Bitcoin. Jadi kalau kita ngomongin kalau Bitcoin naik itu bisa sampai berapa? Ya. Nah, tadi kan kita sempat lihat ya tentang liquidation heat map. Ini di area 89.200 kan. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini, nah ini ya, ini itu adalah area supply. Oke. Nah, ini adalah area supply yang dimana kalau BTC itu sempat terjadi buangan di 1 hours kalau kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, cara analisanya begini. Jadi pertama ada supply, mungkin karena di sini area supply makanya kita coba cek ya, benar nggak? Ini 90 sampai 91. Nah, kita lihat di sini 89.200. Ya, kurang lebih kan. 89.200 berarti 90.000 di area range ini. Kalau kita mau ambil sampai sini malah makin benar ya. Nih, kalau kita ambil dari sini ya. Nah, ini udah pas di area 89.000 kurang lebih. So, range ini memang adalah range area supply. Oke, itu adalah range area supply yang dimana kalau BTC itu ya banyak yang antri jual juga lah di sini, atau mungkin juga banyak yang tapi kalau liquidation heat map ini area ini guys, area kena liquid sih sebenarnya ya. Nah, tapi kalau aku pribadi, kalau biasanya nentuin SL itu ya di atas ini gitu loh. Kalau kita lagi short misalnya. Nah,
Sekarang ini ada dua supply yang harus dilakukan breakout sama si BTC. Di sini juga. Nah, ini area yang kalau di breakout baru menarik nih, ya. Yang tadi aku bilang 93.000. Nah, tadi kan aku sempat bahas kan nih, plek breakout di situ kan. Jadi BTC itu harus bisa breakout 93.000. Oke. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau lihat marketnya itu bisa bullish lagi. Bullish secara time frame-nya ya mungkin ya kalau 4 jam sih. Tuh, ya. Supply. Oke. Nah, kurang lebih begini. Ini untuk area supply. Kalau misalnya BTC naik, ini adalah area-area kepentok. Tapi poinnya adalah 93.000 itu harus di breakout. Kalau biar marketnya makin enak dan bullish ya. Tapi bukan berarti BTC itu nggak bisa koreksi lagi. Intinya sekarang yang paling menarik itu adalah kalau kemarin kan aku taruhnya di ini ya, secara daily. Aku ubah dulu daily. Nah, kemarin kan aku sempat taruh 87 ya, 87. Nah, 82.000 ini sebagai target bisa koreksinya, oke. Nah, kurang lebih yang ini aku share kemarin pas yang hari pertama bulan ini aku update. Nah, kan begini kan outlooknya kan. Nah, aku bilang potensial turun ke 82.500 sampai 84.800 itu area demand. Kenapa? Karena nggak mampu breakout dan Bitcoin-nya secara weekly ini support ya, area-area support. Nah, sekarang kira-kira potensial koreksi bisa nggak sih? Dan kira-kira akan kemana? Nah, tadi aku habis plotin secara one hour. Oke, bahwa jika BTC koreksi, maka kita bisa menemukan BTC itu turun sampai area ini lagi. Nah, 84.300 sampai 82.800. Ya, range inilah. Ya. Kalau kita mau sedikit ditoleransikan, mungkin kita bisa toleransikan sampai sini. Ya, 83.400. So, masih ada potensi bisa koreksi, dan koreksinya kalau terjadi itu di area 84.300. Nah, potensi ini bisa kalian ambil kesempatan untuk mengambil atau mengakumulasi kriptonya lah, intinya gitu ya. Oke. Ya, benar, kurang lebih di area ini. Oke. Oke. Nah, biasanya ya kalau kalian lihat marketnya, kalau aku lihat marketnya seperti ini ya, nih. Aku hide dulu. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini aku pakai time frame 15 menit. Ini kelihatan sebenarnya di sini marketnya mau dibawa ke atas dulu. Oke. Ini mau dibawa ke atas dulu karena symmetrical triangle-nya sudah breakout. Nah, kalau time frame pendek ini, maka kurang lebih kita bisa tarik supply atau resistance-nya itu ada dua resistance dulu di sini. Itu satu di sini 87.700 dan 88.800. Jadi ini adalah time frame pendeknya kalau kita misalnya mau main gitu ya. Dan apalagi kalau ini breakout berhasil. Oke, 87.700 breakout berhasil, maka next target di 88.800. Dan ini support nggak boleh jebol. Kalau ini jebol, kita akan ke bawah. Dan targetnya ke sini. Oke. Oke, kalau support yang ini jebol, maka kita bisa turun sampai ke area demand-nya lagi di demand kecil di 15 menit ya. Di 85.300 sampai 85.800. Ini time frame kecil, guys. Jadi setiap time frame kan menunjukkan ada areanya gitu kan. Nah, jadi area kecil ini nih kalau mau mampir, kalau dia breakdown, kalau breakdown dari sini ya. Kalau breakdown dari sini confirm 15 menit closing, maka kita
on the way ke area 85.800 atau 86.000 lah. Tapi kalau dia bisa breakout 87.700, maka ini potensial jadi ya bisa bilang double bottom atau symmetrical triangle gitu. Nah, ini breakout 87.300, target 88.800. Nah, secara BTC dominance lagi mulai turun, good. Tapi time frame kecilnya doang sih. Semalam marketnya sangat-sangat volatile guys, sangat-sangat volatile. Oke. Ya, ini secara BTC dominance lagi nggak terlalu bisa dianalisa karena mixing banget kalau yang lihat pump, dump, pump gitu kan. Itu kurang bisa dianalisa. Mungkin kalau kita lihat Ethereum so far udah breakdown sebenarnya. Kita coba lihat daily. Ya, mungkin pertama yang bisa kita ambil sebelumnya ini adalah area resistance become support sih. Yang dimana 212 ini support yang cukup menarik ya. Dan BTC itu harus kalau bisa itu closing di atas. Ini sih kayaknya mungkin bisa ya. Semoga. Karena kalau bisa ini bagus gitu. Nah, BTC kalau bisa closing secara weekly itu di atas 2.200 sih. Kalau bisa closing di atas 2.200 atau bahkan 2.300 lah ya. 2.300 aja deh. Intinya 2.300 bisa closing di atas itu BTC Ethereum-nya bagus. Dia lanjut bullish lah intinya. Masih bisa lanjut bullish. Lebih kenceng sih maksudnya, lebih kenceng banget. Ya, 2.300 lah, 2.300 oke. Soalnya kalau di closing di bawah 2.300 guys, ini tuh potensial double top. Nah, ini yang gue takutin sebenarnya. Bukan karena apa sih, karena di sini aja. Karena kita lihat kalau sampai closingnya di under 2.300 ini double top soalnya. Ya, dan patah tren juga jadinya. Jadi jelek. Overall jadi jelek. Ya. Gitu. Oke. So for me, beberapa kripto yang aku call, beberapa alts itu masih dipegang. Dan so far untuk yang aku di portofolio allocation itu kan lagi ada lebih ke 2 kripto kan. Nah, dan itu aku nggak bisa share di sini karena secara publik ya. Ini publik nggak boleh di share. So that's it for today. I think yang mau aku share tentang market Bitcoin-nya. Jadi harus tunggu konfirmasi dan tentunya kalau aku lihat secara time frame kecil ini cenderung lagi arahnya ke atas sih, cenderung arahnya ke atas. Ya, ke area 88.000 yang tadi aku bilang ya, karena marketnya sendiri kalau kita bisa lihat secara time frame kecilnya itu masih dibawa ke atas lah ya. Dibawa ke atas. Tuh, apalagi kalau ini breakout ya. Secara 1 hour breakout terus ya, nanti potensialnya ini sih ke resistance ini ya. Swing. Wedge. Swing. Nih. Ke area 90 ya 90.000 lah. 90.000 masih resisten, guys. Oke, I think that's it for today. Thank you so much for watching. Bye bye semua.